Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Street Justice pada saat ini. Eh, saya ingin menyampaikan satu satu tema yang bagi saya itu sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber pertolongan dan penghiburan bagi setiap kita orang yang percaya. Apapun persoalan yang kita alami, baik itu dalam skala besar atau kecil, dalam satu hal yang sangat berat atau ringan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus karena Dialah sumber penghiburan dan pertolongan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat ke-22, firman Tuhan berkata bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anak aku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Nah, dalam masyarakat Yahudi, Bapak Ibu Saudara, penyakit pendarahan seperti yang diderita oleh perempuan yang baru saja kita baca kisahnya itu adalah penyakit yang sangat mengerikan, sangat menjijikkan bagi masyarakat Yahudi pada saat itu. Dan tentunya bagi seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Karena dalam Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, saya akan bacakan buat kita semua. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan dia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, Bapak Ibu Saudara, dicatat bahwa seorang perempuan yang pendarahan itu dianggap najis, ya. Dan semua barang yang disentuh atau tersentuh oleh orang yang pendarahan ini, seperti kasur sebagai tempat tidurnya, kursi tempat duduknya, piring, gelas, atau apapun juga, menjadi barang-barang yang najis, Bapak Saudara. Dan orang yang menyentuh barang-barang milik orang yang sedang sakit pendarahan, ya, itu juga menjadi najis, Saudara. Ya, kita bayangkan bahwa perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini sangat menderita. Dia hidupnya tersisihkan, termarginalkan, dia diabaikan, terisolasi. Dia memiliki masa hidup kesepian yang sangat panjang. Dan semua orang termasuk keluarganya, saya percaya, pasti sangat menjauhi dia. Ya. Dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu Saudara, Injil Markus mencatat perempuan yang menderita sakit ini sudah mengusahakan dengan segala macam cara dan
minta pertolongan banyak tabib supaya dirinya disembuhkan, tetapi hasilnya justru semakin parah, semakin tidak baik, semakin buruk. Bahkan apa yang dia milikinya semasa dia hidup itu habis, yaitu harta kekayaannya. Dan akhirnya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini datang kepada Yesus setelah dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di dekat dia. Nah, dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita mau belajar bagaimana perempuan yang sangat menderita sakit pendarahan selama 12 tahun ini memperoleh pertolongan, memperoleh penghiburan, memperoleh kesembuhan dan anugerah yang terbesar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca ayat yang ke-20 dari pasal Matius pasal 9, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Perempuan ini dia mau datang, dia mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Nih. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan dan penghiburan. Karena itu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini memperoleh kesembuhan dari sakit dan penderitaan yang dia alami karena dia mau datang dan mendekat kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, apapun sesuatu yang kita alami saat ini, mungkin kita juga mengalami masa-masa yang sulit seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita memperoleh pertolongannya, kesembuhannya. Kalau mungkin kita sedang galau, sedang banyak masalah yang kita hadapi, biarlah penghiburannya meneguhkan dan menguatkan hati kita. Jadi seperti seorang yang sakit pendarahan tadi, datang mendekat kepada Yesus. Dalam pasal 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan yang sudah 12 tahun ini sakit pendarahan, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menyembuhkan dia. Mempunyai kesungguhan iman, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pertolongan, penghiburan, kesembuhan, sehingga dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keseriusan seorang wanita yang sakit pendarahan ini, kesungguhan iman dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan itu dibuktikan. Sekalipun mungkin banyak orang ada di hadapannya, banyak orang mungkin sedang memberikan statement-statement yang mungkin tidak baik, tidak enak didengar di telinganya. Tetapi sekali lagi, kesungguhan iman, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan dan kesembuhan bagi dia dan bagi kita semua, itu adalah kunci kita untuk kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu marilah kita sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, supaya kita juga memperoleh pertolongannya tepat pada waktunya, seperti seorang wanita yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini.
Dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di akhir episode cerita wanita yang 12 tahun sakit pendarahan itu, dia beroleh keselamatan. Tidak hanya kesembuhan yang dia dapat, tetapi janji keselamatan dia dapat. Anugerah dia dapat. Keselamatan dan kesembuhan, anugerah dia dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia mau datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan karena imannya yang teguh, yang dia tidak mau tahu apa yang dikatakan oleh sekitarnya, apa yang dilakukan oleh sekitarnya, halangan-halangan yang dia hadapi, rintangan-rintangan yang dia hadapi ketika dia mau mendekat kepada Yesus. Akhirnya membawa dia kepada kesembuhan dan bahkan anugerah yang besar di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, mungkin saat ini kita sedang sakit dan kita sedang terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang mungkin dikatakan bahwa penyakit kita penyakit yang mungkin tidak ada harapan lagi, atau kita sedang menghadapi persoalan hidup yang berat dalam keluarga kita, dalam usaha yang sedang kita bangun, yang sedang kita rintis, kita mengalami pailit. Mungkin kita sedang mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan teman-teman pelayanan kita. Dan kita merasa sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mendekat kepada Dia. Maka saya percaya kita akan memperoleh pertolongan Tuhan, akan memperoleh kesembuhan, akan memperoleh penghiburan, bahkan janji keselamatan, anugerah yang Dia berikan untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara saat ini yang sungguh-sungguh mau datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, apapun kondisi dan keadaan kita, tangan Tuhan terbuka lebar menyambut kita untuk datang kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.